Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyiapkan langkah tegas untuk menata aktivitas perdagangan di Pasar Kilometer 3. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengapresiasi dedikasi guru dan dukungan orang tua dalam mendampingi proses pendidikan anak. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Infodigul edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Infodigul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menyiapkan langkah tegas untuk menata aktivitas perdagangan di Pasar Kilometer 3. Penataan dilakukan guna menciptakan kawasan pasar yang tertib, aman, nyaman bagi pedagang maupun masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul akan memperkuat penataan Pasar Kilometer 3 dengan mengoptimalkan pemanfaatan lapak serta menambah kapasitas tempat berjualan bagi pedagang. Langkah ini diambil menyusul masih banyak pedagang yang berjualan di luar areal pasar, seperti di pinggir jalan dan sekitar kawasan pasar, yang dinilai mengganggu ketertiban dan kelancaran akses masyarakat. Bupati Bovendigul, Roni Omba, menjelaskan, pemerintah daerah bersama dinas terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja terus mengupayakan agar seluruh aktivitas perdagangan dapat terpusat di dalam pasar. Terkait pemanfaatan pasar ini, pasar pemerintah daerah di kilometer 3 yang ya kadang-kadang aktif, kadang-kadang tidak, hampir kebanyakan masyarakat berjualan di sini. Boleh kita bilang musiman lah gitu, sehingga kita pemerintah daerah coba mencari pola dengan melihat kondisi keadaan yang ada ini. Kami sudah dapat beberapa informasi terkait dengan kurang pemanfaatannya pasar ini, sehingga lintas sektor OPD yang ada kita duduk masing-masing kita memberikan tanggung jawab. Kami memberikan tanggung jawab untuk masing-masing OPD ini bisa melihat kendala-kendala yang di sini, lalu kita berupaya untuk bisa menyelesaikan. Contoh misalnya sampah, jalan masuk, kemudian lapak-lapak yang ada di area pasar ini, dan seperti Satpol PP, dinas perhubungan, kan ada semua keterkaitan, sehingga kita memberikan tanggung jawab kepada masing-masing OPD untuk segera berupaya bagaimana caranya bisa menjawab keluhan ini, sehingga Bupati menambahkan pemerintah akan memanfaatkan area kosong yang masih tersedia untuk menambah lapak dan fasilitas pasar. Selain itu, pendataan dan evaluasi terhadap pemanfaatan lapak yang ada juga akan dilakukan untuk memastikan seluruh pedagang mendapatkan tempat berjualan yang layak. Sebagai pusat perdagangan utama di Kabupaten Bovendigul, Pasar Kilometer 3 memiliki peran penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Melalui penataan ini, pemerintah berharap pasar dapat menjadi lebih tertib, aman, dan mampu menampung seluruh pedagang secara optimal. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul mulai menyusun langkah terpadu bersama organisasi perangkat daerah dan pemerintah distrik untuk mengoptimalkan pemanfaatan Pasar Kilometer 3 sebagai pusat aktivitas perdagangan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mempercepat penataan Pasar Kilometer 3 yang selama ini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah OPD lintas sektor untuk menangani berbagai kendala yang masih dihadapi di kawasan pasar. Bupati Bovendigul, Roni Omba, menjelaskan pertemuan koordinasi sengaja dilaksanakan langsung di lokasi pasar agar seluruh pihak dapat melihat kondisi real di lapangan dan menyusun solusi yang tepat sasaran. Menurutnya, Pasar Kilometer 3 selama ini hanya ramai pada waktu-waktu tertentu dan belum berfungsi secara optimal sebagai pusat perdagangan. Karena itu, pemerintah berupaya menata kembali sistem pengelolaan pasar agar aktivitas jual beli dapat berlangsung lebih konsisten. Ada beberapa lapak yang sudah disalahgunakan di sini, di area pasar ini. Kemudian masih banyak juga karena tidak dapat tempat, maka mereka berjualan di bukan tempat yang misalnya di pinggir jalan atau di rumah pribadi misalnya, seperti itu. Kemudian juga dari sisi keamanan,
terus juga mungkin jalan masuk, sehingga itu yang sudah beberapa kali sebenarnya melalui dinas dan juga satpol mengarahkan masyarakat untuk datang, tapi masih terus kembali ke sana, sehingga ke depan kita akan memberikan ketegasan kepada masyarakat kita yang mohon maaf, terutama Nusantara. Karena masyarakat kami ini kan ada ketergantungan antara Nusantara dengan OAP yang ada di sini. Yang satu dia membutuhkan beras misalnya, yang satu dia membutuhkan sayur, jadi ada ketergantungan di dalam pasar. Nah, ini ada beberapa yang karena tidak dapat tempat, mereka berjualan di sana. Ini salah satunya nih kita tambah. Kita tambah sehingga minimal bisa menampung. Ada beberapa area yang kosong juga, ke depan kami akan menambah. Sehingga minimal bisa menampung semua, menjawab keluhan mereka. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah masalah masih perlu dibenahi, mulai dari pengelolaan sampah, akses jalan masuk, hingga penataan lapak pedagang. Untuk itu, masing-masing OPD diberikan tugas sesuai kewenangannya, agar penanganan dapat dilakukan secara terpadu dan cepat. Pemerintah menargetkan dalam 1 hingga 2 bulan ke depan, berbagai persoalan dasar di pasar kilometer 3 sudah mulai teratasi. Dengan pembenahan tersebut, pedagang termasuk mama-mama Papua yang masih berjualan di luar kawasan pasar diharapkan dapat berangsur pindah ke lokasi yang telah disediakan. Pemerintah daerah berharap penataan dan penambahan fasilitas pasar kilometer 3 dapat menciptakan kawasan perdagangan yang tertib, nyaman, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama, Pak Saudara dong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Lapor Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. SP4N merupakan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, adalah integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Adapun layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat, Lapor, adalah aplikasi umum pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang melalui berbagai platform seperti website lapor.go.id, aplikasi mobile, dan sebagainya. Cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan di Lapor. Bagaimana sih cara melapor yang baik dan benar melalui form pengaduan? Pertama-tama, ketahui dahulu arti dan fungsi dari form pengaduan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan kepada pengelola pengaduan pelayanan publik pada instansi pemerintah atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan atau pengabaian kewajiban dan atau pelanggaran larangan oleh pengelola pengaduan pelayanan publik. Kedua, pastikan hal-hal berikut ini sebelum Anda melapor. Yang pertama, laporan Anda relevan dengan kinerja pemerintah. Kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ketiga, bukan merupakan ujaran kebencian, sara, dan caci maki. Dan keempat, bukan merupakan laporan yang sudah disampaikan dan masih dalam proses penanganan. Terakhir, perhatikan kolom-kolom yang wajib dan opsional untuk diisi. Untuk kolom wajib yang pertama yaitu judul laporan, merupakan kesimpulan dari suatu permasalahan, inti dari suatu laporan yang disampaikan. Kedua, isi laporan, menceritakan kronologis kejadian yang ingin dikeluhkan. Jika dibutuhkan, sertakan juga data diri Anda berupa nama dan NIK, serta keterangan lainnya seperti nomor KIP, BPJS, KKS, PKH, KPS. Ketiga, tanggal kejadian, tanggal ketika Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Keempat, lokasi kejadian. Lokasi Anda menerima pelayanan yang kurang memuaskan. Lebih spesifik, Anda menginput lebih baik. Untuk kolom opsional yang pertama, instansi tujuan. Instansi yang berwenang terhadap pengaduan yang diberikan. Kedua, kategori laporan. Kategori yang sesuai dengan laporan yang diadukan. Ketiga, anonim.
membuat nama Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Keempat, rahasia, membuat laporan Anda tidak muncul pada halaman publik SP4N Lapor. Misalnya pada isi laporan, Anda menyertakan nomor identitas. Maka jika pertimbangannya demi keamanan data Anda, sebaiknya dirahasiakan. Pastikan Anda mencentang anonim dan rahasia untuk laporan yang bersifat sensitif dan mengandung data diri. Kelima, lampiran. Data dukung laporan Anda berupa gambar, dokumen, dan video dengan maksimal upload 2 MB. Anda bisa melakukan upload lebih dari 1 dokumen. Untuk alur kerja SP4N Lapor, tulis laporan dan keluhan Anda secara jelas dan lengkap. Kemudian, laporan Anda akan diverifikasi dan disampaikan ke instansi berwenang. Berikutnya, laporan Anda akan ditindaklanjuti dan dibalas. Setelah itu, Anda bisa memberikan tanggapan atas balasan. Terakhir, laporan Anda akan ditindaklanjuti hingga selesai. Untuk menyampaikan laporan, pertama Anda bisa mengunjungi halaman www.lapor.go.id. Setelah itu, terlebih dahulu membuat akun dengan mengisi data diri secara lengkap dan benar. Setelah Anda memiliki akun, maka Anda bisa membuat laporan. Yang pertama adalah memilih jenis laporan. Hal ini bisa berupa aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi. Kemudian tuliskan judul laporan Anda. Berikutnya tuliskan isi laporan Anda secara jelas, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta sopan. Pembagian waktu dan lokasi kejadian. Pilih instansi tujuan serta kategori laporan. Anda bisa menambahkan lampiran berupa foto maupun dokumen. Sebagai pendukung, terakhir setelah lapor, maka laporan Anda telah selesai. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengapresiasi dedikasi guru dan dukungan orang tua dalam mendampingi proses pendidikan anak. Apresiasi ini disampaikan dalam kegiatan penamatan dan pelepasan 80 siswa TK Santa Agnes Tanah Merah yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah dasar. Suasana penuh kegembiraan mewarnai acara penamatan dan pelepasan siswa TK Santa Agnes di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Sebanyak 80 siswa resmi menyelesaikan pendidikan anak usia dini dan siap memasuki jenjang sekolah dasar. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Bovendigul Marlinus menyampaikan apresiasi kepada para guru yang telah mendidik dan membimbing anak-anak dengan penuh dedikasi. Menurutnya, pendidikan di tingkat taman kanak-kanak memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kecerdasan, dan nilai-nilai keimanan sejak usia dini. Marlinus juga menilai penampilan siswa dengan berbagai seragam profesi seperti dokter, polisi, dan tentara menjadi gambaran cita-cita dan harapan besar bagi masa depan generasi muda Bovendigul. Keberhasilan pendidikan anak menurutnya tidak lepas dari sinergi antar guru dan orang tua. Karena itu orang tua diimbau untuk terus memberikan pendampingan dan pengawasan agar anak tetap fokus belajar di tengah berbagai tantangan perkembangan zaman. Pemerintah sangat mengapresiasi para guru TK Agnes yang selama ini telah membimbing, membina anak-anak kita usia dini, dan pada akhirnya hari ini ada penamatan anak-anak kita kurang lebih berapa 80 orang. Dengan melihat seragam yang dipakai anak-anak kita, ini menjadi semangat bagi pemerintah, terutama bagi orang tua. Ini sudah dapat dibaca bahwa anak-anak kita yang masih di bawah umur ini sudah punya cita-cita untuk masa depan. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi polisi, ada yang mau jadi dokter, bahkan ada yang mau jadi pilot dan lain-lain. Wakil Bupati berharap para siswa yang telah ditamatkan
dapat melanjutkan pendidikan dengan semangat belajar yang tinggi dan tumbuh menjadi generasi penerus yang mampu berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, Yayasan TK Santa Agnes Tanah Merah menggelar acara penamatan dan pelepasan siswa tahun ajaran 2025-2026 yang diwarnai suasana haru. Dalam kesempatan tersebut, pihak sekolah juga melepas 3 guru yang telah berkontribusi dalam pendidikan dan pembinaan anak-anak usia dini. Suasana haru dan penuh kekeluargaan mewarnai acara penamatan dan pelepasan siswa TK Santa Agnes Tanah Merah. Kegiatan ini menjadi momen apresiasi bagi para siswa yang menyelesaikan pendidikan anak usia dini, sekaligus penghormatan kepada 3 guru yang akan mengakhiri masa pengabdian mereka di sekolah tersebut. Kepala Sekolah TK Santa Agnes, Suster M. Olivia Silubun, menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan pendidikan di TK Santa Agnes, termasuk sekolah-sekolah Katolik, mitra, dan para orang tua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri mereka. Menurutnya, selama 6 tahun terakhir, TK Santa Agnes berupaya membentuk karakter, kemandirian, dan keberanian anak-anak sebagai bekal memasuki jenjang pendidikan selanjutnya. Jadi terima kasih untuk kepercayaan, dan pada kesempatan ini dengan berat hati juga saya akan melepaskan 3 guru saya yang 3 ya, karena yang 1 masih dalam proses dan saya belum tahu. Tetapi yang pastinya mereka telah bersama-sama dengan kami di TK Santa Agnes yang sudah saya sampaikan kepada orang tua dalam pertemuan terakhir. Atas kemauan mereka untuk menekuni karir mereka, saya rela, dan sebenarnya saya tidak rela, tetapi karena apa yang sudah diputuskan oleh mereka, maka sekolah mau dan tidak mau melepaskan mereka. Acara semakin mengharukan saat pihak sekolah secara resmi melepas 3 guru, yaitu Bunda Sil, Bunda Oci, dan Nusrati. Ketiganya mendapatkan penghormatan atas dedikasi dan pengabdian mereka dalam mendidik generasi muda di TK Santa Agnes. Kepala sekolah menegaskan pendidikan usia dini merupakan fondasi penting bagi perkembangan anak. Karena itu, kerjasama antara sekolah dan orang tua perlu terus diperkuat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Acara ditutup dengan persembahan lagu sebagai bentuk penghormatan kepada 3 guru yang dilepas, sebelum para siswa dikembalikan kepada orang tua mereka. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama, Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi
jadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah, berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua. Pemerintah Kabupaten Bovendigul menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpercaya terhadap informasi yang belum terverifikasi terkait situasi keamanan. Warga diminta mengutamakan koordinasi dengan aparat wewenang agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang berkaitan dengan situasi keamanan di daerah. Bupati Bovendigul Roni Omba menegaskan, informasi yang beredar di media atau media sosial belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Menurutnya, berbagai informasi dari luar daerah seringkali mempengaruhi persepsi masyarakat dan berpotensi menimbulkan kepanikan apabila tidak diverifikasi terlebih dahulu. Roni menjelaskan, apabila masyarakat menemukan hal-hal yang mencurigakan, warga diminta segera melaporkannya kepada aparat keamanan untuk dilakukan penanganan dan pendalaman lebih lanjut. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa informasi-informasi ini kan biasa berkembang di media dan terjadi di tempat lain. Ini kan membuat masyarakat kita sudah punya pikiran itu, sehingga ini informasi ini apakah benar atau tidak kita belum tahu. Tapi tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Desa bahwa masyarakat juga panik pada saat itu, sehingga harapan saya dan juga mungkin himbauan kepada semua masyarakat kita, apabila kita temukan hal-hal yang terganjal, ya saya berharap langsung komunikasi dengan petugas keamanan, sehingga nanti petugas keamanan yang dalami. Tapi kalau kita sampaikan kepada masyarakat, nanti berkembangnya lain gitu, supaya hal-hal apa yang mungkin nanti akan dilakukan atau seperti apa itu kan kembali ke pihak keamanan, ya, supaya ya bisa diantisipasi. Jangan sampai terlanjur seperti ini. Nah, di wilayah-wilayah sekitar juga saya berharap peranan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, ya kita berpikir yang positif dan harus kita saling menguatkan. Itu jangan kita terpengaruh lalu kita lakukan tindakan sendiri, misalnya tadi seperti jalan ke sana kemarin ada korban, nanti kita menyalahkan pada siapa lagi betul. Bupati juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan seluruh elemen warga untuk berperan aktif menjaga situasi tetap kondusif. Masyarakat diminta tidak mengambil kesimpulan ataupun tindakan sendiri sebelum fakta dan informasi resmi diperoleh dari pihak berwenang. Selain itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya verifikasi informasi sebelum disebarluaskan kepada publik. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah misinformasi yang dapat memicu kesalahpahaman dan mengganggu ketertiban masyarakat.
Pada kesempatan ini kami pemerintah daerah ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Bovendigul agar ketika kita mendapatkan informasi positif maupun negatif, kita harus jangan langsung terbawa pikiran yang langsung sebar, tapi kita dalami dulu atau kita berkoordinasi sehingga informasi yang akurat kita sampaikan bisa benar. Jangan sampai seperti ini membuat situasi kita jadi kurang nyaman, dan harapan saya juga keamanan ini menjadi tanggung jawab kita bersama, sehingga jangan kita saling mempersalahkan, dan juga jangan kita terpengaruh. Mari kita saling berkoordinasi, menguatkan dengan semua yang kita miliki untuk bersama-sama kita menjaga sebelum terjadi sesuatu. Saya pikir mungkin itu. Terima kasih Pak Bupati. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berharap seluruh masyarakat dapat terus menjaga koordinasi, memperkuat kebersamaan, dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Tim Liputan, Digul TV, melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gu bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saferia Dunggio mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.